Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Helen dan juga Ibu Wafda selaku dosen pengampu hukum hubungan internasional, dan juga teman-teman semua yang mungkin menonton video ini, semoga berbahagia selalu. Ya, kami akan mempresentasikan yang berjudul Pendekatan Diplomatik Menuju Kerjasama Global. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Rifki Dwi Ardi Nugroho, NIM 0015, dan juga ada Wisakti Habibullah, NIM 0032, dan juga ada Erik Nur Cahyono, A11220081, dan juga ada Gilang Setiawan, A11210123. Ya, kami akan masuk ke materi yang pertama, tapi akan disamakan materi yang pertama oleh teman saya, Mas Wisakti Habibullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. 3. Baik, yang pertama kita masuk kepada pendahuluan yang isinya mengapa hubungan antara negara itu penting. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, fondasi stabilitas global, yaitu berfungsi mencegah konflik, mempromosikan perdamaian. Yang kedua ada pendorong kemajuan bersama, yaitu kerjasama ekonomi, inovasi, dan pembangunan. Yang ketiga, menjawab tantangan global, isinya perubahan iklim, pandemi, dan terorisme. Yang keempat atau yang terakhir, kebutuhan untuk interaksi konstruktif di era interkonektivitas yang semakin meningkat. Selanjutnya ada keamanan dan stabilitas, penghormatan kedaulatan, prinsip non-intervensi dan integritas wilayah, pencegahan dan resolusi konflik, dialog, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Selanjutnya ada kerjasama pertahanan, berbagai intelijen latihan bersama yang bersifat transparan. Dan terakhir ada pengendalian senjata, di mana non-proliferasi dan pelucutan senjata. Ya, yang selanjutnya adalah ekonomi dan pembangunan. Perdagangan dan investasi, lingkungan adil, terbuka, dan saling menguntungkan. Kerjasama pembangunan, bantuan teknis, dukungan infrastruktur, dan transfer pengetahuan. Konektivitas dan infrastruktur, jalan pelabuhan, telekomunikasi, inovasi, dan transfer teknologi, kolaborasi, R&D, dan berbagai teknologi. Ya, kita lanjut di pertukaran sosial dan budaya. Pertukaran sosial dan budaya, program pelajar dan pariwisata, perlindungan HAM, komitmen terhadap hak asasi manusia universal, lingkungan dan perubahan iklim, mitigasi, adaptasi, konservasi, transnasional lainnya. Kesehatan global, pandemi, migrasi, kejahatan lintas batas, sambar orang-orang dengan pakaian adat yang berbeda, hutan hijau atau petugas. 3. Selanjutnya ada tata kelola dan multilateralisme, yaitu penguatan institusi multilateral yang mendukung PBB, WTO, WHO, dan lain-lain. Penegakan hukum internasional, kepatuhan kepada piagam PBB dan norma global. Selanjutnya diplomasi multi-track yang melibatkan pemerintahan, CSO, swasta, dan akademisi. Yang terakhir pembangunan kepercayaan, yaitu transparansi dan dialog yang jujur. Materi selanjutnya ada keterkaitan antar pilar, isinya pilar-pilar saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, dan keamanan yang stabil memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran ekonomi memfasilitasi investasi dalam sosial dan lingkungan. Tata kelola global menyediakan kerangka kerja untuk semua pilar dan membangun hubungan yang holistik dan berkelanjutan. Ya, kita masuk ke materi yang terakhir, itu adalah kesimpulan. Pilar ini adalah peta jalan bagi diplomasi yang efektif, berupa komitmen, dialog, dan kerjasama
investasi dalam pilar-pilar ini adalah investasi untuk masa depan bersama menciptakan dunia yang lebih damai, adil,